Jadi yang harus rahmatan lil alamin ini otak manusianya, pikiran manusianya, hati manusianya, kelakuan manusianya, dan lain-lain manusianya. Maka dalam dasar negara Indonesia kemanusiaan, bukan keagamaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Saudara-saudara, rahmatan lil alamin, rahmat bagi jagat, itu adalah pelaku Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, itu rahmatan lil alamin. Arti rahmatan lil alamin, alam di jamak itu, alamin itu. Maka dalam Al-Quran ada surat Al-Hujurat. Alam semesta ini di kamar-kamar. Ada kamar-kamarnya. Kalau alam semesta ini nggak punya kamar, itu nggak bisa ditata. Maka alam semesta yang di kamar-kamar, ada kamar Amerika, ada kamar Inggris Raya, ada kamar negeri Belanda, ada kamar Indonesia. Kemudian bangsa-bangsa yang manusia yang tinggal di kamar-kamar yang berbuah negara tadi memiliki keyakinannya masing-masing. Ada yang mengatakan berkeyakinan agama Islam, ada berkeyakinan beragama Nasrani dan lain-lain agama, Hindu, Buddha, Konghucu, dan sebagainya. Ini semua juga ditata. Mengapa? Karena Tuhan yang Maha Esa menciptakan makhluknya, manusia ini diberi kemuliaan, diangkat setinggi-tingginya, baik di darat maupun di laut. Tentunya di udara. Apa ini artinya? Inilah yang dianut oleh bangsa Indonesia. Yang seperti itu adalah manusia yang adil dan beradab. Mengapa Tuhan yang Maha Esa mengangkat umat manusia? Karena punya adil dan beradab. Adil dan beradab ini diperjuangkan. Bukan sekonyong-konyong manusia ini menjadi adil dan sekonyong-konyong menjadi beradab. Itulah tadi melalui pendidikan. Supaya apa? Supaya punya peradaban kota. Maka Kanjeng Nabi yang pertama kali dibuat adalah Madinah Al-Munawwarah menggantikan kampung Yasrib. Mengapa? Supaya terjadi peradaban yang berilmu pengetahuan, peradaban yang berdisiplin tinggi, peradaban yang mengatur ekonomi tanpa taifu daya, peradaban yang bisa menghormati orang sesamanya, peradaban yang bisa menciptakan semua lingkungannya itu menjadi pelindung kehidupan bangsanya atau rakyatnya. Itu peradaban kota. Maka dinamakan Al-Madinah. Kemudian didekritkan Al-Madinatu haramun min kada ila kada. Yang utama la yuqta syajaruha. Yang keduanya jangan macam-macam, la yuhdas fiha hadas. Nah itu peradaban dibangun. Maka saudara-saudara, karena kita ini sudah memahami bahwa kita punya kamar-kamar di dalam rumah besar yang namanya alam semesta atau alamin, kamar kita Indonesia. Indonesia pun dibagi kamar lagi. Kamar-kamar. Ada kamar dalam bentuk administrasi negara. Ada kamar dalam bentuk akidah individu. Tapi rumah besarnya tadi dibuat satu tema besar, yaitu ketuhanan yang Maha Esa,
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permufakatan, kebijaksanaan dan perwakilan dan permusyawaratan. Kemudian yang kelima, mewujudkan suatu keadilan sosial. Mengapa saya selalu mengatakan bukan keadilan sosial saja, abstrak itu, tapi mewujudkan suatu keadilan sosial. Itu kalau dibaca dari preambul. Mengapa mewujudkan? Aktif. Kalau keadilan sosial pasif. Kalau mewujudkan aktif, seperti yang dijalankan oleh pemerintah sekarang ini yang tadi disampaikan oleh Pak Sekjen. Nah, saudara-saudara, dalam rumah besar dunia, negara-negara besar mengatakan, karena dunia hari ini ada pasulingkrah, kemudian ditandai yang pasulingkrah itu ditinjau seperti Islam, maka Presiden George Bush, bukan George Bush, ini siapa? Biden mengarahkan jangan ada Islamophobia. Negara-negara Eropa juga begitu. Saya merenung muhasabah ala nafas, mengoreksi diri. Hebat betul itu Pak Biden. Hebat betul itu pimpinan-pimpinan di Eropa. Mengajak jangan Islamophobia. Namun yang terjadi di dalam dunia Islam ini, yang Islamophobia itu antar sesama Muslim. Saudara-saudara mungkin tidak melihat secara real dan tidak mendengar secara jelas. Katakan China, yang katanya akidahnya komunis, tidak pernah menyerang negara yang mengatakan negara Islam, enggak pernah diserang. Rusia juga begitu, baik-baik saja kepada Islam. Tapi coba bayangkan, jangan jauh-jauh, di Indonesia saja. Islamophobia itu adalah para Muslim. Sampai hari ini orang masih banyak Muslim yang tidak mengakui Syiah itu Muslim. Masih banyak orang yang tidak mengakui Ahmadiyah itu Muslim. Duduk berdampingan pun tidak mau. Malah kadang-kadang duduk dengan yang tidak mau. Tapi duduk bersama nggak mau. Apalagi antar organisasi, saling tunjuk-menunjuk. Nah, maka kita masuk kepada penamaan masjid pun rahmatan lil alamin ini jangan sampai terjadi seperti itu. Umpamanya kita ditunjuk-tunjuk hidung. Katakan saja, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Belum paham. Kalau sudah paham nanti juga sama-sama. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Orang-orang yang begitu belum paham. Kita tidak boleh ikut-ikut. Dibenci orang lantas membenci lagi. Dibenci organisasi Islam kemudian membenci lagi. Jangan. Itu namanya tidak kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu tidak memahami al-hujurat. Tidak memahami arti kamar-kamar itu. Nah, saudara-saudara, rahmatan lil alamin itu begitu, bukan Islamnya, manusianya. Manusianya. Sekarang kalau ada orang namanya fulan, terus membenci fulan yang lain karena akidahnya di dalam beragama itu beda. Kan bukan Islamnya, orangnya toh.
Jadi yang harus rahmatan lil alamin ini otak manusianya, pikiran manusianya, hati manusianya, kelakuan manusianya, dan lain-lain manusianya. Maka dalam dasar negara Indonesia, kemanusiaan, bukan keagamaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan jangan khawatir, jangan terlalu menunjuk, oh itu Israel, Islamophobia. Enggak. Yang Islamophobia itu menurut pemandangan saya masih para muslim dengan muslim. Jadi jangan dulu menunjuk ke depan, tapi hidungnya atau mukanya cemong. Nah, oleh sebab itu, ayo kita ciptakan persatuan Indonesia. Bukan persatuan agama. Agama nggak bisa dipersatukan, masing-masing punya. Tapi persatuan Indonesia. Ojo sampai pecah Indonesia iki. Boleh lautnya membatasi pulau-pulau, tapi kan sudah punya statement itu. Pulau itu sudah punya statement. Dari Merauke sampai ke Sabang berjajar pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Sambung menyambung menjadi satu, pulaunya. Lah bangsanya jangan sampai pasulingkra. Maka dibuatkanlah tadi infrastruktur, kata Pak Sekjen tadi. Tapi sepertinya baru jalan raya di darat untuk mengangkut hasil pembangunan di Pulau Jawa menuju ke Irian belum tersedia dengan baik. Sehingga terjadilah harga mahal. Mengapa? Dari Jawa ini penuh sampai ke Irian, dari Irian pulang kosong. Padahal semua pakai biaya, harganya menjadi mahal. Tapi kalau kita umpamanya punya kapal, bawa semen ke Sorong, jalan semen, nggak usah belok-belok. Nah sekarang kan kapal itu belok dulu ngangkut, ambil di jalan, ambil di jalan, ambil di pelabuhan. Kita nanti dorong terus sampai ke Sorong. Pulang dari Sorong, mampir ke Arafura, ngambil hasil ikan. Jadi itu laut. Blue economy, ayo kita bersama-sama. Jangan pernah mundur. Nenek moyangku orang pelaut. Tuh, apa itu? Menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Berjalan rusak tiada takut, karena apa? Sudah biasa. Ya, jalan rombeng. Kalau di dalam jangan ada jalan rombeng. Di dalam kampus yang 20 km jalan ini jangan ada yang rombeng. Kurang sedikit, ayo bersihkan. Ayo ditata ulang. Kalau di luar kita sudah punya niat baik, belum ditanggapi. Bukan tidak ya, belum. Padahal katanya ada public private partnership. Wallahu a'lam bishawab. Hadza wallahu yar'ana wa yafadhuna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.